Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya puasa tapi tidur terus? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Jadi hukum puasa tapi dia tidur terus. Ada hadis Rasulullah SAW adalah tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Maka menurut para ulama hadis tadi adalah dhaif. Hadis dhaif. Maka hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan syarat. Yang pertama, dia bukan mencangkup halal haram. Kemudian yang kedua, tidak mencakup dia dalam urusan akidah. Kemudian yang ketiga, dia perawinya tidak ada yang kadzab, tidak ada yang berdusta. Kemudian yang keempat adalah boleh untuk fadail amal. Boleh hanya untuk fadail amal, keutamaan beramal saleh. Maka tidur ini adalah bukan untuk fadail amal, tapi justru malah dia bermalas-malasan. Maka dapat kita ketahui bahwa kualitas puasa seseorang itu tergantung dia amaliyahnya. Kalau amaliyahnya dia tidur dari sepanjang pagi sampai sore berbuka, dia hanya tidur, maka tidak mendapatkan pahala puasa. Maka puasanya secara hukum fikih dia sah, ya, secara hukum fikih sah. Maka yang dapat membatalkan puasa ini salah satunya adalah hilangnya akal. Hilangnya akal yang pertama adalah gila. Ketika dia gila, misalkan dia pagi itu sahur, kemudian jam 7 itu dia gila, maka batal puasanya. Yang kedua adalah karena dia tidur, ya, pingsan. Pagi habis ba'da sahur dia pingsan sampai dia maghrib dia pingsan, maka batal puasanya. Atau kalau dia pingsan, misalkan ya, dia sahur kemudian pingsan, kemudian bangun jam 12, maka boleh dia untuk melanjutkan puasanya, tak batal. Kemudian yang ketiga adalah tidur, ya. Tidur ini juga walaupun tidur sepenuhnya, dia tidak membatalkan puasa, tetapi ini menunjukkan kualitas kita dalam Ramadan ini. Kalau Ramadan ini kita gunakan untuk tidur-tiduran, tidak ada amalnya, tidak ada baca Quran, tidak ada kebaikannya, maka kualitas kita yang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa puasa kita ini adalah untuk hanya ilal ju' wal atash, hanya menahan diri dari makan dan minum aja, rasa dahaga dan rasa lapar. Maka itulah yang kita tidak inginkan, bahwa puasa kita ini memang menuju derajat tingkat ketakwaan kepada Allah, membuat jasad kita, diri kita semakin semangat di bulan Ramadan ini, bukan nambah malas. Maka sejatinya orang-orang yang bertakwa ketika Ramadan ini, contohnya adalah Imam Syafi'i ketika di bulan Ramadan ini sitina khataman, dia mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Imam Malik juga begitu banyak mengkhatamkan Al-Quran. Para ulama-ulama juga ketika Ramadan ini sudah sibuk membereskan, menutup kajian-kajiannya, menutup kitab-kitabnya, dan dia lebih memilih membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah. Karena syahrul ibadah, syahrul kita untuk bertarbiyah di bulan Ramadan ini. Maka ketika bulan Ramadan ini Anda tidur aja, maka ini adalah Anda sedang dalam posisi dan kualitas yang terburuk. Walaupun dia secara hukum fikih sah puasanya, tetapi secara kualitas ini masih dipertanyakan oleh para ulama, apakah dia bisa nyampe dia kepada ketakwaan. Bagaimana mungkin yang tidur aja, bahkan sampai salatnya tertinggalkan tidur, pagi zuhurnya tertinggal tidur, asarnya tertinggal, na'udzubillah. Berarti tidak ada semangat di situ untuk marhaban di Ramadan, kita menyambut dengan gembira bahwa bulan Ramadan inilah bulan syahrullah tamu agung. Maka itu ketika kita tidur itu tetap kebanyakan tidur itu tetap sah puasanya, cuman adalah yang mengurangi adalah kualitas kita, puasa kita, ya. Macam-macam, ada yang kualitasnya itu the best, ya, ada yang kualitasnya jelek, gitu. Nah ini yang kita tidak inginkan adalah kualitas kita berjumpa yang setahun cuma satu kali. Kamu kemarin di luar Ramadan kamu banyak maksiat, kamu lalai denganku, kata Allah.
kamu banyak melupakanku, maka Ramadan ini maksimalkan denganku, kata Allah. Kan begitu. Jadi kalau Ramadan ini kita tidak maksimalkan kepada Allah, maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang merugi, hamba-hamba Allah yang tidak dibanggakan oleh Allah. Masya Allah, Allahu Akbar, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh semangat, penuh bahagia, penuh dengan amal ibadah yang begitu semangat, dan kita mengikuti para ulama-ulama terlebih dahulu. Mereka banyak sekali menyibukkan dirinya beramal saleh, bertadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, berdekatan, bercengkrama dengan Al-Quran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.